Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, teman-teman. Di video kali ini gue mau bahas tentang payment gateway. Sebelumnya kan gue udah pernah bahas payment gateway tahun lalu. Cuma karena banyak banget permintaan yang mereka untuk minta gue bahas implementasi di Node.js. Jadi di sini bedanya yaitu kita menggunakan Node.js. Tapi di sini gue pakai bantuan framework dari Adonis. Jadi ya menurut gue cukup menarik gue untuk membahas ini gitu loh, ketika banyak yang komen di video sebelumnya tentang payment gateway ini juga. Bang, bahas yang buat Node.js dong bang, gue lagi nyari Node.js X Mitrans dan lain sebagainya gitu kan. Dan jadi ya oke lah, kita bahas sekarang. Let's go. Oke, kita langsung buka aja di sini. Sini dia. Oke, jadi kalian install dulu npm global adonis CLI nya kalian install dulu, sorry. Ini. Nah, kalau kalian udah, nanti kita adonis lalu new misalnya project kalian di sini. Project kalian API only. Nah, di sini kalian nanti di sini kalian nanti hanya versi Adonisnya itu di porting hanya untuk hanya sebagai RESTful API. Untuk lebih jelasnya instalasi sebelumnya kalian bisa cek di video sebelum ini tentang web scraper. Di situ gue bahas dari awal tentang instalasi Node.js Adonis.js menggunakan API ini. Maksudnya hanya untuk API. Oke, nah di sini gua udah siapin projectnya, tinggal ini aja, langsung aja kita bikin. Di sini gua mau bahas untuk bank transfer dulu, nanti untuk credit cardnya di video selanjutnya, di video part 2. Jadi nanti kita akan bagi kurang lebih 4 atau 5 part video tentang bahas untuk payment gateway di Node.js ini. Oke ya. Kita langsung aja Adonis make controller, sama kayak Laravel, cuma ini kan Node.js. Enak lah pokoknya, lebih jos lah menurut gue. Payment, lalu kita bikin config dulu, HTTP request. Oke, di sini. Nah, di sini kita nggak usah pakai controllernya. Oke. Nah, sebelumnya kalau kalian bingung, oke. Nah, ini kita menggunakan JavaScript ya, bukan TypeScript ya di sini ya. Oke, lanjut kita bikin config-nya dulu. Cons sandbox base URL. Sorry, bukan di sini. Cons itu tidak bisa di dalam kelas ya. Kelas, nah sandbox URL kita bikin dulu variabelnya. Sini berarti production base URL, lalu sudah gini aja. Jadi di sini kita udah ini, habis itu kita langsung HTTPS. Kita bikin ini dulu ya, base URL-nya dari si sandbox. sandbox.mitrans.com v2. Lalu untuk productionnya berarti tinggal kita hapus aja sandboxnya ini. Ya, sini udah kita bikin config-nya. Lalu kita bikin server key-nya.
server key. Nah, server key ini kalian nggak bisa lihat di sini. Kalian login dulu ke Mitrans, lalu ke setting, akses key. Nah, di sini ini saya ada server key-nya, kita copy aja. Copy, habis itu kita ini lagi static is production false static is 3ds false static is sanitized false static core option. Oh sorry nggak perlu option karena gue ini kan mengkonversi dari PHP ke Node.js nya aja. Baru kita bikin static base URL return config is production sandbox base URL sorry ini production ini sandbox. Oke, jadi kalau misalnya dia produksinya true, misalnya kalian udah ngurus ke tahap production atau live, itu kalian bisa ganti ininya. Tapi kalau misalnya kalian masih di sandbox alias masih tahap development, itu sandbox namanya. Oke, kita lanjut ke pembuatan API requestor. Jadi kita bikin Adonis make controller. Oh sorry, ini harusnya jangan payment tapi Mitrans, karena ini kan kita bikin package-nya dulu ya. Nah ini oke, nah baru sini kita benar Mitrans API requestor. Oke, HTTP ya, di sini kita ubah dulu. Oke, kita lanjut. Di sini kita buat, nah di sini kita buat ininya ya guys, kita buat apa namanya request ke endpoint si Mitransnya. Oke, kita bikin lagi config require config. Di sini kita Axios. Ini sini Axios. Axiosnya udah ada ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Adonis atau pakai Node.js itu sebenarnya udah terbundle sama satu projectnya. Oke, lanjut kita bikin static get request URL server key data hash. Oke, return this remote call URL server key dan data hash. Oke, oh sorry, satu lagi nih false. Habis itu, nah di sini static post, sini true. Oke, terlanjut sini static remote call URL. Sorry guys, ini ada yang salah, server key data hash
post sama dengan false. Post sama dengan post sama dengan true. Oke. Kita cons header, kita bikin headernya dulu. Content tipe application JSON. Accept application JSON authorization. Nah, di sini authorizationnya kalian harus ini ya. Kalian harus pakai base 64 encode. Jadi kayak gini. Buffer from server key to string base 64. Oke. Lanjut. Oke, let body JSON string file. Jadi dijadiin string dulu si data hash-nya ini. Data hash ini kayak item objek informasi yang diperlukan untuk di push gitu. Jadi kayak item detail, customer detail dan lain sebagainya. Let result, nanti result kita ini baru kita bikin if post. Jadi kan sini ada post sama get. Result access post URL, lalu body headers. Oke, then responnya return res data. Setelah kita catch, console log oke, lalu kita copy aja. Nggak usah copy. Result access get URL, lalu langsung headernya headers mana sih? Ini dia. Headers, habis itu then respond res return res data. Sama kita catch dulu ini console log Oke, dari sini udah, kita tinggal return resultnya. Nah, dari sini kita udah bikin API requestornya. Lalu kita bikin core API-nya. Jadi yang pertama kita bikin lagi ya my controller with trans core API. Sip. Oke. Di sini kita tinggal bikin kita import dulu cons API requestor require dan si config. Oke. Untuk di sini ini sebenarnya nggak perlu. Kita hapus saja API requestor config dari API requestornya. Itu baru kita bikin static charge-nya dulu. Static charge payloads itu parameter yang dibawa ke charge nanti.
let result. Ini charge ini secara general untuk apa, untuk nge-push apa checkout, request checkout ke Mitransnya. Mungkin kalau misalnya kalian yang udah tahu apa, udah nonton video sebelumnya, mungkin paham ya, maksudnya yang bagian lumen get base URL plus charge. Oke, config server key payloads. Oke, sip, kayak gini udah kita udah bikin API requestornya untuk ke Mitrans, untuk request checkout ke Mitrans, atau bisa dibilang kayak lempar, ngasih data ke Mitransnya kayak gitu. Oke, dari sini kita udah cukup. Kita bikin indeksnya atau apa, controller untuk paymentnya, gak usah terlalu ribet aja. Jadi Adonis make controller payment index. Nah, ini controller payments. Oke, di sini. Lalu kita kita harus punya ini ya, body buildernya. Jadi kalian ini dulu, kita bikin body buildernya di payments juga sama, nggak apa-apa. Adonis make controller payments body builder, karena kita mau bahas tentang bank transfer, baru kita init dulu bank transfer. Di sini bank transfer controller payments. Oke, bank transfer. Oke, nah di sini kita bikin body data hash-nya yang tadi itu sebagai payloadnya nanti. Jadi kita bikin constructor items customer. Jadi ini maksud dari constructor ini di sini ada variabel mutlak yang dibawa untuk untuk dijadikan payloads gitu. Nah, yang salah satunya yaitu items dan customer. This items dengan items, this customer sama dengan customer. Oke, sampai sini kita bikin base body let gross amount dengan 0. Let order ID new date get time. Ini order ID kalian bisa custom sendiri ya. Ini cuma untuk tutorial aja. Kalau misalnya yang sebetulnya nanti ya, kalau kalian mau pakai timestamp, atau ini timestamp sih, atau timestamp atau dicampur dengan produk ID produknya, nggak masalah. Terserah teman-teman aja kalau itu. Get items, these items, let customer, this customer. Oke, items for each, karena di sini kita akan melempar JSON ya, array object lebih tepatnya. Function item, nggak perlu index. Gross amount sama dengan item price dikali item quantity function. Nah, ini salah. Oke, jadi gross amount ini harus terhitung, jadi harga per item dikali kuantitinya kayak gitu. Let body payment type bank transfer, karena di sini kita hanya menggunakan bank transfer dulu. Transaction details
gross amount, atau kita langsung bikin ini aja, order ID. Oke, customer details, email, customer email, lalu first name, customer first name, customer last name, phone, customer phone. Oke. Item details, these items. Oke. Sini kita udah bikin bodinya, return body. Sip. Kita baru bikin ininya BCA, apa namanya, base bodinya doang. Jadi kalau misalnya BCA let base this base body let my body Nah, jadi kan setiap pembayaran setiap channel itu kan dia JSON-nya berbeda. Nah, jadi untuk apa sih kita bikin bodybuildernya sendiri ya untuk ini, biar nggak kebanyak jadi dalam satu kelas itu biar nggak kebanyakan switch sama function. Jadi kayak kita bikin tiap channel, bukan tiap channel tapi tiap metode, kayak credit card dan lain sebagainya. Base transaction details, lalu customer details, base customer details, items details, base items detail. Oke. Nah, di sini perbedaannya bank transfer, bank BCA, VA number. Kalau ini VA number bukan VA number yang keluar di ini ya guys ya, bukan yang keluar di halaman kliennya ya, tapi ini kayak generate-nya aja, generate kode untuk kemitransnya. Jadi kayak di hash gitu loh, kayak gitu sih. Jadi ya kalau bisa ini diikutin aja 1 2 3 sampai 01 tuh diikutin aja. Kalau misalnya kalian udah di production pun seperti itu. Inquiry free text inquiry. Oke. Inquiry ini kayak tampilan di kliennya. Jadi inquiry ini di inquiry ini ada 2, ada ID, teks Indonesia, English, teks English. Lalu ada juga di bagian payment, ID, pembayaran produk misalnya, pembayaran produk di Englishnya product payment. Asik, kayak ala-ala ya. Sini mana ini? Oh, ini dia. Return return my body. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Tinggal kita copy paste aja buat BNI sama Permata.
BNI. Sini kita ganti aja jadi BNI. Lalu bedanya kalau BNI itu oke. Di sini kita hapus aja. Sini bener sih, bank BNI. Udah gua benerin padahal tadi. BNI, lalu VA number sama kayak ini, sama kayak BCA, ini diikutin aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kita copy lagi, kita copy yang atas saja. Permata. Ini Permata. Oke. Lalu untuk Permata sendiri ini sama, ininya beda berarti. Dan ini bukan bank sorry benar bank transfer. Ini Permata VA number 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Oke, baru kita ke indeksnya. Kita load semua di sini. Core API require API-nya sama si bank transfer. Ini satu level dengan ini. Di situ oke, bank transfer. Oke, sip, mantap. Asinkronus bank transfer request response let data let body ini kita ambil dari request yang kita masukkan dari requestnya nanti. Let customers mail. Kalau ini kalian bisa custom juga ya, ini nggak usah bukan hal mutlak lah. Masukin domain gmail.com, lalu first name classic, last name implements. Oke. Lalu font 89, kita isi asal aja. Lalu kita lihat bank atau ya boleh bank transfer sama dengan new bank transfer. Nah ini itemsnya itu body items, lalu customers. Lalu kita bikin switch. Nah sini kita kan ada di sini gua akan bahas tiga channel dari bank transfer, yaitu BCA, BNI sama Permata. Kurang lebih sih sama ya, jadi kita switch. Mana ini nggak ada ininya. Nah, ini dia. Kita switch body channel. Yang pertama yaitu BCA. BNI dan Permata. Oke, dari sini kita langsung bisa bikin, kita building datanya dulu, building JSON-nya dulu, transfer. Oke, kita lanjut data bank transfer.
bank transfer, BNI. Oke, satu lagi data bank transfer Permata. Sip. Lalu kita return core API charge data. Oke. Nah, untuk kita lihat dulu datanya benar enggak. Return data. Kita cek. Oke, kita serve dulu ya. Kita serve Adonis serve development. Jadi dev ini kalau misalnya kalian save itu, nah dia lagi nge-watch dia. Kalau misalnya npm itu npm run watch. Nah, kalau ini dev juga langsung dia watch gitu. Oke. Kita pakai route group. Route group. Route post charge charge payment index controller dot bank transfer prefix VA. Oke. Nah, sini udah VA charge. Oke. Kita balik lagi. Nah, ini udah VA charge sini. Kita bikin bodinya udah. Bodinya kurang lebih kayak gini, channel permat atau channel kita tes dulu BCA ID yang kurang lebih kayak gini. Kita request aja. Apa ini yang salah? Oh, sorry tadi. Nah, ini dia. Pantesan tadi ada gua lihat kok ada yang ini, ada yang beda. Sebentar ini ada yang salah ini. Ini satu, ini ya. Ini benar. Return my body. Nah, ya ini benar, salah ini. Oke. Nah, sip. Ini udah benar. Kita send. Apalagi nih? Sebentar. Oh, sorry. Di sini payments, sorry. Banyak banget tiponya. Oke. Coba kita request lagi. Expected token. Ada yang typo di sebentar, kita cari dulu. Ini juga kurang sih. Ini dia. Oke, kita cek lagi. Oke, tinggal ada yang salah lagi. Invalid shorthand property initializer. Astagfirullah, sorry. Sini, Pak. Sini. Sorry, ini nggak masalah. Gross amount. Oke. Ya. Jadi kurang lebih kayak gini data ketika datanya udah, maksudnya datanya siap untuk dikirim ke endpointnya Mitrans untuk di charge. Oke, kita lanjut ke API request. Sorry, index kayak gini. Kita return data di sini. Kita tes. Oke, masih ada yang salah. Oke, ini ada yang tipe config. Sebentar, ini config udah benar. Server key-nya udah benar, tinggal di API request
requestornya ini gimana sih? Requestor toh. Oh ini sorry. Masih ada yang salah. Oh sorry. Sini belum di return resultnya. Yes. Oke. Kurang lebih kayak gini sih ininya apa hasil chatnya itu ntar. Jadi ada proses callback dan ada proses pending. Tapi sebenarnya pending sama callback si mitra sini sama. Kalau misalnya di bank transfer. Jadi biasanya kalau misalnya ada notifikasi pending yang masuk, itu responnya itu sebenarnya sama kayak callback. Data objeknya itu sama kayak callback ya, kayak gini. Seperti itu. Oke, kalau kita coba tadi BCA kita Permata ya. Tadi udah diubah sih. Coba kita kalau BCA. Ya, kurang lebih kayak gini. Lalu kita ke BNI. Sip. Sini udah benar. Tinggal kita lihat aja di mitransnya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Sebenarnya kalau misalnya kalian lagi masa developing ya bisa pakai webhook, tapi itu ntar kita bahas di bagian handle notification dari mitrans. Oke, mungkin gitu dulu aja untuk masalah bank transfer. Kita lanjut besok untuk masalah credit card, yaitu credit card itu ada dua, yaitu untuk mendapatkan token atau yang bisa disebut juga proses 3DS, 3D Secure, dan juga charge-nya. Oke, biar nggak ketinggalan, kalian langsung subscribe aja, kalian komen di bawah kalau misalnya ada yang bingung atau ada error atau apapun, atau kalian mau request, bang kalau misalnya gini gimana, silakan terserah. Yang pasti gue cuma pesan ke kalian kalau misalnya nonton di video ini usahakan sampai selesai. Soalnya di sini emang ada beberapa error dan gue sering mengalami tipe-tipe itu. Jadi saran gue tetap harus dilihat videonya full kayak gitu. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.